Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jamaluddin. Jadi di video kali ini sebenarnya ingin mengulas kembali tentang tata cara pemangkasan nilang. Kemarin di video sebelumnya saya mengatakan umur 1 bulan atau 2 bulan. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman atau sahabat petani nilam, sebenarnya nilam itu dipangkas bukan karena berumur berapa, tetapi seperti apa besarnya. Nah, misalkan nilam itu besarnya seperti ini, nah ini udah bisa dipangkas. Cara pemangkasnya cukup dengan menggunakan 2 jari. Nah, dihilangkan di sini, atau teman-teman punya lahan bisa diambil bibit. Nah, ini sangat rekomendasi. Nah, misalkan kayak ini, nah ini kan meninggalkan cabang yang lain. Ini kalau dipangkas seperti ini, dihilangkan ini kan rekomendasi untuk ambil bibit sebenarnya. Tapi karena karena saya belum punya lahan yang siap tanam, makanya saya menghilangkan di atas saja. Seperti ini misalnya. Jadi saya menghilangkan di atasnya saja. Kenapa sih nilam harus dipangkas? Itu salah satu pertanyaan bagi kita semua sebagai petani nilam, agar nilamnya itu rimbung seperti ini, dia bergolkar. Ini beda dengan yang ini nggak bergolkar karena belum dihilangkan pucuknya. Nah, ini terserah teman-teman, menurut teman-teman yang mana sih yang harus dihilangkan pucuknya, ya tergantung teman-teman. Ini sebenarnya kan sudah bisa diambil bibitnya. Jadi karena saya belum punya lahan yang siap, jadi makanya hilangkan ininya saja. Jadi itu dia tata cara pemangkasan nilam. Nah, ini sebenarnya nilamku ya berumur 2 bulan sih sebenarnya, 2 bulan, tapi nggak rata tumbuhnya. Ada yang seperti ini, ada yang kayak gini. Ini udah mulai bersambung sebenarnya nih, antara nilam yang satu dengan nilam yang satunya itu sudah rapat, karena nilam ini itu udah cepat dipangkas sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, tergantung teman-teman nilamnya itu seperti apa besarnya. Nah, ini rekomendasi sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman nilamnya sudah seperti ini besarnya, ini salah satu rekomendasinya adalah teman-teman mengambil bibit secepat mungkin. Karena dengan mengambil bibit atau menghilangkan ujungnya seperti ini, maka pertumbuhan ke atas itu berhenti. Maka tunas-tunas yang baru itu akan keluar di bawahnya. Nah, itu tingkat pohon, maka akan semakin rimbun. Jadi teman-teman, kalau misalkan jaraknya itu kasih 50 cm, misalkan ini kan ada 1 meter nih, jarak yang satu dengan yang ini. Tapi kalau teman-teman selalu pangkas nilamnya, itu akan sampai nantinya. Atau disulam, kita menanam yang nilam baru. Ini dia nilam saya. Nilam yang bagian di sini itu dengan sebelah sana, karena kebetulan di lokasi saya ini pas di tengah-tengahnya ada jalan. Nah, ini dia. Sebenarnya nggak merata sih nilam saya. Ada jalan. Nah, bagian di sini tuh yang di tengah itu banyak yang mati sebenarnya, makanya nggak merata. Baru disulam 1 bulan yang lalu. Jadi yang kecil-kecil itu umur 1 bulan, yang gede-gede, yang besar-besar ini umur 2 bulan sebenarnya. Ini dia. Jadi awalnya tuh saya mengambil bibit di sini. Ini umurnya udah hampir 2 tahun sih sebenarnya. Ini dia. Yang gede banget ini di tengah. Nah, yang di sana, di pojok sana itu umur 1 bulan. Yang sana. Tapi karena sore ini sekitaran jam 3 tadi saya ke lokasi penanaman nilam saya.
saya memberi pupuk sih. Saya menggunakan ini Poska-Urea. Jadi saya mencari yang kerdil-kerdil atau yang kecil-kecil itu, kemudian saya beri pupuk secukupnya. Jadi tergantung teman-teman sih sebenarnya mau memberikan pupuk apa, kimia atau organik sih. Sebenarnya pakai kimia sih boleh, organik juga boleh. Tapi kimia itu bisa apa ya, sebenarnya merusak tanah sih, bisa membuat tanah itu makin tandus. Jadi ini bukan rekomendasi ya, karena memang saya ingin nilamnya itu bisa rata besarnya, makanya saya menggunakan kimia. Nah ini biar cepat biar cepat pertumbuhannya sih saya menggunakan kimia. Nah yang sebelah sini itu alhamdulillah itu banyak yang tersisa, jadi nggak banyak banget yang bagian di sini, cuma berapa ya, nggak terlalu luas yang bagian di sini yang gede-gede. Nah yang di tengah-tengah ini sisanya ini ya banyak yang mati, kayaknya yang kecil-kecil ini baru disulam. Nah ini kita sulam saya. Jadi itu ya tadi ya mengenai tata cara pemangkasan. Sebenarnya istilahnya sih bukan memangkas, karena kan cuma menggunakan 2 jari, misalkan kayak ini. Nah itu dia. Nah ini bukan memangkas, menghilangkan pucuknya sih sebenarnya, tapi anggap saja itu bagian dari pemangkasan. Nah mungkin itu ya dari saya mengenai tentang pemangkasan. Kemudian kita akan membahas mengenai tentang solusi paning nilam ketika musim hujan, karena ini baru-baru saja saya panen. Yang sebelahnya ini umuran 5 bulan. Saya punya solusi sih sebenarnya, karena di bulan ini bulan 3 Maret 2021 ya. Nah solusinya itu pasang tenda. Nah ini dia tenda saya kemarin. Nah ini dia. Terserah teman-teman mau pakai apa. Kalau saya sih pakai bambu. Nah, ini dia bambu. Terus saya pakai rotang. Nah jadi caranya seperti ini. Jadi kita gantung 1 minggu itu udah kering semua. Nah, ini solusi bagi teman-teman yang paling nilam di sini. Jadi digantung, jadi nilamnya itu diikat, kemudian seperti inilah. Nah, tergantung teman-teman mau rapat banget atau tidak. Karena nilamnya udah selesai diambil, makanya saya tidak memberi contoh langsung, tapi setidaknya ini sudah ada bayangan lah. Jadi teman-teman untuk panen nilamnya ini semacam ini. Jadi saya menggunakan tenda 6x8. Nah ini 1 kettle ini sebenarnya kalau misalkan kita gelondongan, bukan cincang ya nilamnya. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang nilam gelondongan atau nilam cincang, bagus mana. Nah, itu nanti video selanjutnya. Karena kebetulan saya di lokasi yang sama, makanya saya membahas pemangkasan nilam sekaligus tentang solusi paning nilam ketika hujan, musim hujan. Nah, ini dia. Saya baru dipanen. Itu dia tindanya. Mungkin itu saja dari saya. Karena sekarang sudah jam 17.14, saya sudah mau pulang sih sebenarnya. Mungkin kita akan membahas lagi di video selanjutnya mengenai budidaya nilam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.